Di tengah kesulitan kehidupan ekonomi, provokasi terhadap rakyat semakin meningkat. Suhu politik dibuat semakin memanas. Kesulitan ekonomi rakyat dan provokasi yang bertubi-tubi seperti ini mirip keadaan tahun 1965 sebelum peristiwa G30 SPKI. Biasa disebut mematangkan kandungan atau kehamilan. Tuduhan-tuduhan dengan menggunakan istilah-istilah dan jargon-jargon tertentu diarahkan kepada lawan-lawan politik, dan tangan penguasa diarahkan untuk memenjarakan lawan-lawan politik PKI. Dulu tahun 1960, parpol dan ormas yang dimusuhi PKI dibubarkan penguasa dan para pimpinannya dijebloskan ke penjara, umumnya tanpa proses peradilan. Masyumi, PSI, dan Murba adalah parpol-parpol yang dibubarkan. Tuduhan-tuduhan itu biasanya diikuti dengan teror. Saat itu, tuduhan-tuduhan yang digunakan adalah anti-nasakom, anti-revolusi, komunistofobi, dan lain-lain. Lalu tokoh-tokoh yang disasar atau ditarget dijebloskan ke penjara. PKI yang sedang berjaya selalu bermain fitnah dengan cara berlindung kepada Presiden Soekarno. Agitasi dan propaganda adalah senjata harian PKI dan ormas-ormas jaringannya. Pokoknya, situasi politik dibuat hiruk-pikuk tidak menentu. Nampaknya, pola yang serupa 1965 kini sedang terjadi atau dimainkan. Kini tentu tidak mudah menunjuk hidung siapa aktornya, sebab dulu masih ada PKI dan organisasi-organisasi underbow-nya. Tapi kini semua tanpa bentuk, sehingga biasa disebut OTB, organisasi tanpa bentuk. Aktor pemainnya tidak selalu nampak, yang dimainkan bisa jadi tidak sadar, dan lebih celaka lagi, kelompok yang bodoh yang hanya ikut-ikutan bermain. Kini provokasi demi provokasi terus dilancarkan dengan berbagai cara, bahkan menggunakan buzzer berbayar dan medsos. Setelah provokasi dahsyat rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP, disinyalir provokasi-provokasi lain akan terus saling menyusul sampai benar-benar situasi politik panas dan meletus. Istilah tahun 1965, Ibu Pertiwi hamil tua. Kini tiba-tiba kita melihat baleho-baleho besar Presiden Soekarno, pemimpin besar revolusi atau PBR di jalan protokol. Baleho PBR ini bisa memancing baleho-baleho lain seperti 1. Presiden Soeharto adalah Bapak Pembangunan Nasional. 2. Presiden B.J. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. 3. Presiden SBY, Bapak Demokrasi, dan lain-lain. Tentu kita berharap agar pancingan baliho PBR itu tidak berhasil. Entah kebetulan atau tidak, tiba-tiba muncul lagi provokasi lain, yaitu usulan masa jabatan presiden diubah menjadi 8 tahun. Tentulah gagasan ini akan meningkatkan suhu politik. Sekali lagi, bukan untuk mengusut siapa aktor atau provokatornya atau agitatornya, tapi sudah dapat diduga kegiatan-kegiatan yang tidak produktif ini akan terus berlanjut, sehingga pemerintah menjadi semakin sulit mengatasi masalah ekonomi. Meski yang paling diprovokasi umat Islam, tapi bisa jadi yang paling diuntungkan dari provokasi ini justru umat Islam. Lihatlah sikap umat Islam yang bulat bersatu padu menghadapi RUU HIP, baik MUI, NU, Muhammadiyah, HMI, ICMI, FPI, dan lain-lain. Mereka solid menolak Pancasila yang sedang diobok-obok. Sebagai penutup, entah kebetulan atau tidak, kejadian sekarang yang mirip-mirip dengan suasana sebelum peristiwa G30 SPKI ini bertepatan pula dengan pemerintah pusat yang sedang mempunyai hubungan mesra dengan pemerintah Cina. Dulu 1965 dengan sebutan poros Jakarta-Peking yang dikawal Menteri Subandrio, kini disebut Jakarta-Beijing. Dulu kutub politik dunia yang bersitegang Washington DC Moskow, kini Washington DC Beijing.
Demikianlah berita yang kami sampaikan. Jika Anda ingin update berita terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe atau langganan. Dan Anda boleh juga untuk men-share atau membagikan berita ini kepada teman-teman Anda yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.